Katakan tujuan hidup, karena menurut saya esensi itu balik lagi adalah pilihan sebenarnya dalam hidup kita. Jadi mungkin ada muncul pertanyaan simple kayak misalnya lebih penting bisa makan atau makan apa? Atau bisa juga lebih penting punya pekerjaan atau pekerjaan seperti apa? Jadi, bersyukur itu kan tidak bicara juga soal uang gitu kan. Ketika kita punya uang sedikit tapi hati kita bersyukur, kita tetap senang, kita enjoy life kita gitu kan. Kita nggak banding-bandingkan sama orang-orang di sekitar kita, itu adalah yang terbaik gitu kan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu
besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, kembali kita boleh bersama-sama bertemu dalam satu kesempatan yang indah. Kita boleh bertemu dalam event Close to You, di mana melalui acara ini kita boleh bersama-sama menerima berkat yang Tuhan siapkan kepada kita semua, melalui puji-pujian dan melalui renungan firman Tuhan yang akan kita nikmati bersama-sama. Namun sebelum itu, kita akan memulai doa untuk membuka acara ini. Dan di acara ini saya ditemani oleh Saudara Bagja yang sudah lama terlibat di dalam pelayanan juga masih ada pekerjaan secara profesional. Jadi mungkin kita akan sama-sama berdiskusi mengenai ayat-ayat firman Tuhan. Mari kita mulai dengan doa sebelum kita meneruskan acara ini. Bapa kami yang di surga, kami datang mengucap syukur buat semua kebaikan, kesempatan Kau berikan kepada kami semua, di mana melalui acara ini kami boleh kembali bertemu dengan Kau ya Tuhan, melalui pujian, melalui firman Tuhan, di mana semua ini boleh terus menguatkan kami, boleh mengajar kami, menuntun kami, sehingga semakin hari kami boleh semakin mengenal Engkau, dan kami boleh mengenal Engkau secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau memberkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kemarin sebelumnya nih kita menerima materi dari renungan yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini dari Bagja. Nah, di sini kita bicara bahwa sebagai manusia kita dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Ya, di mana pilihan-pilihan ini apa yang harus kita lakukan, mana yang kita ambil supaya kita semakin mengerti arti mungkin ya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, gitu ya, Bagja ya. Nah, di sini saya lihat ada ayat yang menarik yang Bagja berikan kemarin, yaitu diambil dari Amsal 16 ayat ke-8 dan ayat ke-9, di mana di ayat yang ke-8 dikatakan lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Kemudian di ayat yang ke-9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, mungkin dari dua ayat ini, mungkin ada poin yang Bagja bisa share dengan kita semua. Saya mulai mungkin dari free will ya. Jadi Tuhan itu kan kita tahu semua ya. Tuhan kasih kita free will dalam hidup. Kita jadi punya pilihan secara pribadi, kita boleh menentukan kita pengen hidup seperti apa gitu kan dalam hidup ini. Nah, karena free will itu kadang-kadang mungkin saya merasa banyak anak-anak Tuhan di luar sana yang sudah mulai lost. Lost dalam arti mereka lebih mementingkan sesuatu yang seharusnya tidak mereka pentingkan. Jadi kalau bicara hal itu ada dua hal, yaitu esensi dan pilihan. Dua kata ini buat saya sangat erat kaitannya. Kalau kita bicara esensi, berarti kita juga bicara pilihan dalam hidup. Di dalam esensi itu kan kita harus menentukan mana yang paling penting. Tetapi kebanyakan di era digital seperti ini, terutama ketika mulai muncul sosial media, mungkin ada Instagram, ada Facebook, dan lain sebagainya, orang tuh terpacu untuk menjadi lebih baik, dan bahkan bisa menyaingi seseorang, atau bahkan lebih. Yeah. Disitulah saya merasa kerinduan saya kayak, wow, sekarang banyak banget ya anak-anak Tuhan yang udah gak tahu esensi. Mungkin kata esensi aja udah jarang kita dengar saat-saat ini gitu. Oke, nah mengenai esensi sendiri mungkin Bagja bisa lebih jelaskan, ini boleh nggak
Saya artikan kalau esensi ini sebagai satu arti gitu atau tujuan hidup atau bagaimana? Bisa juga dikatakan tujuan hidup, karena menurut saya esensi itu balik lagi adalah pilihan sebenarnya dalam hidup kita. Jadi mungkin ada muncul pertanyaan simple kayak misalnya lebih penting bisa makan atau makan apa? Atau bisa juga lebih penting punya pekerjaan atau pekerjaan seperti apa? Atau bisa juga bisa liburan atau liburan kemana? Atau misalnya buat anak-anak muda sekarang yang mungkin lagi pengen menikah gitu ya, lebih penting bisa menikah atau menikah di mana? Jadi ini bicara, ketika kita bicara misalnya contoh menikah di mana, berarti ada sesuatu yang kita ingin tunjukkan kepada seseorang di luar esensi. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau kita fokus kepada esensi, kita bisa jadi orang yang lebih mungkin sederhana dan menerima sesuatu dalam hidup gitu. Kita belajar jadi orang yang lebih bersyukur, meskipun mungkin kita dalam kekurangan, meskipun mungkin hidup kita nggak lebih baik dari orang. Itu sih yang hilang. Jadi ketika esensi itu hilang, banyak orang yang akhirnya bisa mementingkan segala cara untuk bisa mencapai kekayaan terutama. Karena buat saya bicara uang itu bicara pilihan dalam hidup. Ketika kita punya uang itu lekat sekali dengan pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan tadi kan. Bisa makan di mana, mau liburan di mana. Kalau misalnya kita punya orang tua, kita sebagai anak kita bisa pilih mau kuliah di mana. Dan sebagainya gitu kan. Itu yang terkadang kita jadi lupa untuk melihat ke bawah. Kita selalu melihat ke atas. Dalam arti banyak orang sebenarnya di luar sana yang gak punya pilihan dalam hidup. Ada yang untuk kuliah aja, kalau bisa aja itu udah bersyukur banget. Tapi terkadang kita jadi gak bersyukur ketika kita misalnya gak dapet tempat kuliah yang kita mau. Karena kita merasa mampu dari keuangan dan sebagainya. Itu yang membuat menurut saya anak-anak muda zaman sekarang tuh lost di situ. Jadi kalau ini bisa dibilang bahwa pilihan tuh sebenarnya banyak juga. Benar. Tapi bagaimana cara kita bisa memilih yang paling bijaksana? Benar. Kita bisa bicara seperti itu ya. Jadi ketika pilihan itu banyak dan dihadapkan kepada kita, kalau kita memilihnya tidak bijaksana, itu jadinya membuat kita jadinya malah tidak bisa bersyukur. Benar. Sementara di sisi lain banyak orang-orang yang sebenarnya tidak punya pilihan gitu ya. Mereka harus menjalani hidupnya apa adanya gitu ya Pak Jaya? Iya benar. Jadi itulah kita itu jadi bicara kualitas hidup ya. Setiap orang pasti punya target. Tetapi terkadang karena target itu dia menjadi lupa sekali lagi untuk bersyukur. Terus dia juga terlalu mengejar sesuatu yang tadi saya bilang tidak seharusnya dikejar. Karena kalau menurut saya, kalau berdasarkan firman Tuhan, kita harus ingat bahwa kita harus cari dahulu kerajaan Tuhan, maka semua akan ditambahkan gitu ya. Dan karena itu juga banyak anak-anak muda yang lupa dengan esensi ini. Ketika dia mendapatkan sesuatu, dia lupa bahwa semua itu bukan milik dia gitu. Tapi itu adalah pemberian dari Tuhan. Itulah yang menurut saya ketika esensi dan pilihan ini tidak lagi pada tempatnya, itu anak muda itu akan sangat lost gitu kan. Jadi sangat penting sekali pada saat kita di hidup ini, ketika kita dihadapkan kepada beberapa pilihan supaya kita bisa memilih dengan bijak, itu adalah satu. Yang kedua, sebenarnya dengan pilihan yang kita ada itu, kita juga harus mampu mengucap syukur ya. Bahwa bagaimana kita ada saat ini pun juga itu suatu berkat gitu ya. Itulah yang menjadi esensi dari satu kehidupan. Nah bagaimana Bagja pandangannya bahwa tadi Bagja bilang bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, kita udah tahu ya. Tapi kan semua orang hidup perlu uang ya. Benar. Nah jadi bagaimana kita menempatkan uang ini dalam hidup kita? Kan gak mungkin kita hidup gak ada uang, kita hidup hanya dengan berdoa aja. Kan mungkin bagaimana menurut Bagja? Kalau saya menempatkan posisi saya di mana ketika saya mencari uang, saya menempatkan diri untuk memberi kata cukup dalam arti saya tidak mau melakukan pekerjaan lebih dari porsi yang seharusnya dilakukan oleh orang normal. Kebanyakan orang kalau dia tidak mengerti esensi, dia pasti akan bekerja sangat keras. Kalau bisa bahkan dari pagi sampai ketemu pagi, itu dia akan bekerja. Mati-matian. Padahal Tuhan juga bilang, kita harus jaga kesehatan juga. Itu salah satu esensi dalam hidup adalah menjaga kesehatan gitu kan. Cuman karena tidak ada itu, orang suka melalaikan itu semua.
Iya. Jadi dia demi mengejar semua dilakukan gitu. Dan saya di situ belajar untuk cukup dalam arti kalau saya hari ini hanya bisa makan ini, saya syukurin. Bahkan saya pernah sempat berdoa gitu waktu itu kayak Tuhan, yang penting saya tuh cuma bisa makan enak aja tiap hari. Itu buat saya udah berkat luar biasa. Iya. Saya nggak perlu punya yang lain-lain. Kalaupun misalnya punya yang lain-lain, berarti itu udah berkat dari Tuhan, Tuhan sampaikan buat saya gitu. Kita bisa makan tiap hari tanpa dibantu dengan alat bantu, udah Benar. puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Meskipun makan itu bentuknya sederhana gitu ya. Sederhana. Nah, tapi balik lagi nih Bang, jadi kehidupan sehari-hari sering kita mendengar bahwa maksudnya itu, wah saya pengen supaya, tadi Bang Jaya bilang kan, buat saya sih yang penting cukup gitu ya. Nah rasa kata-kata cukup ini kan berbeda-beda masing-masing Benar, orang kan. beda-beda. Cukup buat kita mungkin belum tentu cukup buat yang mereka gitu ya. Nah bagaimana melihat kata cukup ini Bang Jaya? Iya, cukup itu kan memang sebenarnya setiap orang berbeda ya. Ada orang yang kalau punya Mercy cukup, Betul. ada yang punya Lamborghini baru cukup, Baru cukup. Nah, ada yang dengan hanya punya mobil paling murah sekalipun dia sudah berkata udah cukup. masih cukup. Nah, Karena sekali lagi kita suka lupa gitu. Ketika kita lupa berkata cukup, kita harus ingat setiap kita berdoa itu pasti Tuhan kasih. Dan setiap kali Tuhan udah kasih, kita selalu lupa dan kita tetap menuntut lebih. ya Itulah yang terkadang susah dalam manusia ini ditahan gitu. tahan ya. Jadi padahal sebenarnya kalau mengerti bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu pasti yang terbaik buat kita kan. Benar. Itu Dan yang harusnya terbaik kita buat mampu mengucap syukur di sana ya. Karena kalau saya lihat di sini juga ada satu ayatnya dikatakan bahwa diambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 dan ke-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Di ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Wah, kalau kita ngeliat cuma dari sini berarti kita nggak boleh cinta uang nih. Iya. Iya, bahwa maksudnya kalau jadi kaya pun juga jadi Tuhan nggak ingin kita kaya. Atau begitu pengertiannya nih? Bukan. Kalau menurut saya jadi gini. Saya selalu punya prinsip. Kalau saya ada di level ini, berarti Tuhan pengen saya punya hati membantu orang di level sini. Tapi kalau Tuhan kasih lebih, berarti Tuhan percayakan saya lebih untuk bisa membantu lebih banyak orang. Itu prinsip hidup saya. Jadi sekali lagi, jadi kaya itu tidak salah, tapi tujuan kenapa kamu ingin kaya itu menurut saya yang lebih penting. Itulah esensi. Kenapa saya pengen kaya? Oh, karena saya ingin membantu orang lebih banyak lagi. Karena kalau dengan keuangan saya yang terbatas ini, saya nggak bisa bantu banyak orang, saya nggak bisa bantu semua orang. Tapi kalau saya dikasih Tuhan kapasitas untuk lebih kaya lagi, berarti saya akan bisa memberi lebih lagi. Supaya kita mengembalikan berkat yang sudah Benar. kita terima dari Tuhan ya. Karena kita menyadari bahwa semua berkat yang kita terima itu dari Tuhan. Ya, jadi ini yang harus kita sadari ya. Benar. Berarti kata cukup itu boleh saya simpulkan adalah bagaimana kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya. Jadi gak ada batasan bahwa oh cukup itu harus misalkan kalau kita bicara nilai 5 juta cukup, 10 juta cukup, 20 juta cukup, bukan itu ya. Bukan. Esensinya ya. Esensinya adalah bagaimana kita bisa mempunyai rasa syukur. Begitu ya? Benar. Jadi bersyukur itu kan tidak bicara juga soal uang gitu kan. Iya. Ketika kita punya uang sedikit tapi hati kita bersyukur, kita tetap senang, kita enjoy life kita gitu kan. Kita nggak banding-bandingkan sama orang-orang di sekitar kita, itu adalah yang terbaik gitu kan. Iya. Kenapa kita nggak bisa merasa cukup? Karena kan sebenarnya kita terlalu banyak disuntik oleh media, oleh zaman sekarang teknologi di mana kita dikasih lihat, wow punya Ferrari, wow punya Lamborghini dan sebagainya. Itu yang membuat kita secara alam bawah sadar menjadi tidak cukup. Selalu merasa nggak cukup ya. Benar. Dan ujung-ujungnya jadi merasa iri hati. Jadi ujung-ujungnya kita tidak bisa melihat berkat Tuhan yang Tuhan sudah kasih ya. Dan juga itu yang membuat kebanyakan anak muda jadi kadang-kadang apa ya? Misalnya contoh dia ngelihat dream wedding gitu kan. Misalnya ada orang wedding di wah gede sekali. Lalu ketika ngelihat dihadapkan pada keadaan nyata di mana misalnya dia punya pasangan yang sebenarnya mungkin secara finansial tidak mampu, tapi mereka jadi menuntut. Itulah yang bahaya dari esensi. Ketika kita nggak berpegang pada esensi, orang jadi menuntut. Jadi dia menuntut pengen pasangannya misalnya kasih saya segini. Kalau enggak, saya misalnya nggak mau nikah sama kamu. Ya.
Itu yang terjadi sama anak-anak muda sekarang. Padahal kan esensi dari pernikahan adalah kalian menikmati kasih secara berdua, bukan untuk dilihat orang lain. Kalau kita punya pesta pernikahan yang mewah, itu kan untuk dinikmati orang lain, bukan dinikmati oleh kita. Kita itu dinikmati dari kita itu hanya apa? Karena kepuasan biar dibilang orang keren. Itu kan sekarang yang ada. Setiap apapun yang kita punya, ketika itu lebih, kita merasa keren atau kita merasa lebih dari yang lain gitu. Ya, Bapak Ibu, sangat diberkati sekali oleh diskusi kita pada pagi hari ini, di mana saya bisa menarik satu pemahaman bahwa sangat penting buat kita semua untuk mengerti arti kehidupan kita, bahwa selama ini Tuhan sudah memberikan kita berkat yang begitu berlimpah, tapi terkadang karena kita terlalu sibuk melihat orang lain, jadi malah kita lupa dengan berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita, sehingga kita lupa untuk mengucap syukur. Terima kasih Bagja buat sharingnya pada pagi hari ini. Saya yakin, saya percaya melalui acara ini makin banyak teman-teman kita di luar yang mungkin boleh disadarkan bahwa bagaimana seharusnya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan sudah memberikan berkat begitu besar buat kita untuk kita terus mampu untuk mengucap syukur ya, supaya kita tidak kehilangan arti kehidupan ini. Terima kasih, saya boleh minta tolong Bagja untuk menutup dengan doa? Boleh? Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau boleh hadirkan acara ini Tuhan untuk memberkati anak-anak muda buat setiap orang yang ada di luar sana Tuhan, untuk mengerti, untuk mengingatkan kepada kami semua betapa pentingnya esensi dalam hidup. Karena tanpa esensi kami tidak akan berkata cukup, kami tidak akan pernah mensyukuri apapun yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, berikan kami hati yang mau Tuhan untuk juga memberkati banyak orang lewat setiap apa yang kami miliki. Biar Tuhan ingatkan bahwa kami sudah punya lebih dari orang-orang yang di luar sana yang bahkan mungkin tidak seberuntung kami Tuhan. Perlengkapi kami lagi Tuhan dengan hati yang baik Tuhan. Biar kami bisa merasa cukup dan mau terus memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, terima kasih untuk waktunya. Semoga kita semua menerima berkat Tuhan melalui acara ini. Close to you. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini.